Saudara, PSSI resmi menunjuk pelatih yang diberi juluk history maker, John Hartman, untuk melatih tim nasional Indonesia. Apakah John Hartman sesuai dengan julukannya mampu memberikan sejarah manis bagi sepak bola tanah air? Saya akan langsung tanyakan kepada Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Pak Sumarji. Pak Sumarji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siap. Pak Sumarji, kita tahu bahwa akhirnya setelah 2 bulan lamanya, tim nasional kita kembali memiliki pelatih yang tentu kita mengetahui juga latar belakang dari John Hartman itu sendiri. Tapi dalam prosesnya, mungkin bisa diceritakan seperti apa penunjukan dari John Hartman ini? Ketua Umum langsung perintahkan saya selaku Ketua Badan Timnas, dan saya komunikasi koordinasi dengan Direktur Teknik, Mr. Alexander. Kami langsung tancap gas, cari beberapa alternatif calon-calon yang memang kiranya cocok dengan timnas kita. Kita harus melihat karakter pemain, kita juga harus melihat karakter supporter, dan juga kita harus melihat iklim Indonesia. Jadi semua itu kita rangkai jadi satu. Saya sampaikan ke Alexander, dan Alexander pun juga sama-sama mencari. Akhirnya kita menemukan lebih dari 10 ya, lebih dari 10, mungkin hampir mendekati 20 calon pelatih. Baik itu pelatih-pelatih yang memang notabene-nya punya nama besar, dan juga pelatih-pelatih yang boleh dikatakan middle ya. Diperkecil, dipersempit, dari sekian tadi tinggal 5 nama. Ya. Nah, setelah dari 5 nama, tentu yang kita lakukan adalah memperdalam lagi, mulai dari statistik dan lain-lainnya, detail sekali. Setelah itu baru kita lakukan, kita sampaikan ke Ketua Umum, dan kita sampaikan secara umum ke teman-teman Exco, dan setelah itu baru kita menentukan sikap. Oke, kita akan tentukan 5 ini, dan kita akan melakukan interview. Iya. Nah, salah satu hal yang menjadi pokok utamanya adalah apakah pelatih ini mau tinggal di Indonesia, karena kita kepingin pelatih yang memang dia mau tinggal di Indonesia, tahu kultur, tahu budaya, dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan negara kita di sini. Walaupun sebagian pemain-pemain kita ini berada di luar, tetapi poinnya adalah agar supaya ketika pelatih ini ada di Indonesia, akan banyak ruang dan waktu yang akan bisa dia lakukan untuk melihat kondisi liga yang ada di Indonesia. Yang lebih penting lagi, bisa komunikasi aktif dengan para pelatih yang ada di klub-klub. Ini penting sekali. Karena kan dari 5 kan, dari 5 nama itu kita intens, kita bicara, dan yang bersedia mau datang di interview ya dua orang, 2 pelatih ini. Nah, dari 2 pelatih ini kan kita tanya secara mendetail. Dan ya, yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan soal nilai kontrak dan lain sebagainya. Ini bagian terpenting yang tentu kita harus bisa mengkalkulasi agar supaya kita tepat seperti itu. Koreksi kalau saya salah, Pak Sumarji, tapi apakah tidak kemudian menjadi tantangan tersendiri ketika kita tahu John Hartman terakhir kali menunggangi klub FC Toronto itu pada November 2024? Artinya kurang lebih setahun dia tidak melatih pemain. Apakah kemudian ini juga menjadi tantangan ke depan? Dia nyampaikan, saya selalu aktif mengikuti perkembangan. Dia sampaikan. Bahkan dia nyampaikan, untuk timnas Indonesia ini dia melihat pertandingan timnas Indonesia mulai dari U17-nya Piala Dunia kemarin dia betul-betul lihat, dan dia tahu. Terus dia yang Piala Dunia kemarin dia sampaikan secara detail, menyampaikannya ketika lawan Saudi, ketika lawan Irak, dia sampaikan secara detail. Jadi intinya kalau berkaitan dengan soal dia absen kurang lebih 1 tahun, ya tidak melatih, menurut dia tidak jadi masalah karena dia selalu mengikuti perkembangan. Di samping timnas Indonesia, dia juga mengikuti timnas negara lain. Yang dilihat dari latar belakang John juga soal bagaimana kiprahnya menangani sebuah tim nasional. Kita tahu bahwa John Hartman ini berhasil membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah lebih dari 30 tahun absen. Bahkan membawa timnas Kanada ini melesat dari ranking 90 FIFA menuju ke ranking 33. Betul. Apakah artinya John Hartman ini diberikan tanggung jawab untuk mampu membawa timnas kita masuk ke Piala Dunia 2030? Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya, dan tentu kita ada KPI-nya, targetnya ada berkaitan dengan soal 2026.
Yang terdekat, contoh nanti Maret ada matchday, FIFA matchday. Terus nanti setelah itu AFF ada. Tetapi jangan juga nih kebiasaan kita ini kan harus menang. Ya semua itu kan kalau itu kita yakin sama-sama berjalan itu setiap tahun berprogresnya positif, setiap tahun progresnya positif. Nah, itu kan akan membawa kepercayaan kepada publik dan juga trust-nya kita akan semakin naik PSSI. Artinya dengan waktu yang relatif masih panjang menuju 2030, PSSI tetap menaruh harapan mungkin kepada John Hartman untuk mampu setidaknya membawa kita melaju lebih jauh di Piala Dunia. Arahnya itu ke sana. Arahnya itu adalah kita bisa lolos Piala Dunia di 2030. Kita banyak belajar pengalaman yang sudah. Itu saya sampaikan juga apa adanya. Ya. Sintayong itu pertama datang juga saya yang ada di situ. Itu juga nggak bisa kan? Langsung brek menang. Nggak bisa. Semua itu progres. Betul. Ada proses yang cukup panjang Sintayong itu. Ya. Untuk mengenal masing-masing pemain, untuk mengenal PSSI ini seperti apa, untuk mengenal supporter seperti apa. Sehingga semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Tetapi ingat, ketika mereka dikasih KPI, dikasih target, terus target itu tidak tercapai, tentu ada evaluasi. Gitu loh. Kenapa? Setiap event kami selalu melakukan evaluasi. Dan evaluasi itu pasti ada sanksinya gitu. Artinya sanksi itu apa? Sanksi yang kira-kira, oh ya kamu sanksinya apa? Oh ini kurang, kamu harus tingkatkan. Bagaimana caranya? Ya kamu yang sanksinya kamu harus perbaiki gitu loh. Bukan terus sanksi pecat, ya nggak bisa begitu. Semua itu, mohon maaf aja, nggak ada ceritanya. Melatih suatu tim itu instan, itu nggak ada cerita. Ada yang menarik juga Pak Sumarji bahwa ada satu mimpi yang kemudian selalu dielu-elukan mungkin oleh para supporter kita adalah mengangkat Piala AFF untuk pertama kalinya. Apakah kemudian ini juga menjadi PR pertama bagi John Hartman untuk mampu membawa Piala AFF ke negara kita? Ya, betul. Tetapi ingat ya, target kita, ya kita sudah sampaikan pada saat interview. Targetkan dia, kamu harus juara. Tapi kami tidak memberikan ultimatum kamu nanti kalau nggak ada. Ya, jelas ya. Kami sepakat bahwa nanti akan kita sampaikan lagi ke John, kita ingatkan lagi bahwa kita punya target, tapi targetnya juara, ya. Tetapi jika itu tidak tercapai, saya mohon pengertian masyarakat jangan langsung menjudge negatif-negatif. Dan artinya PSSI juga mohon maaf tidak akan mungkin memecat John Hartman ketika gagal membawa Piala AFF. Itu dipastikan tidak? Iya, harus dipastikan. Dipastikan, dan itu memang tidak ada pembicaraan hanya gagal Piala AFF terus nanti ada sanksi berat gitu. Oke. Ada yang jadi perhatian publik juga Pak Sumarji bahwa ketika PSSI memilih Patrick Kluivert, euforia dari PSSI ini terlihat cukup besar, mulai dari proses perkenalan dari Patrick Kluivert ke supporter kita hingga dan lain sebagainya. Tapi ketika John Hartman ini nampak cukup sederhana. Apa yang kemudian membedakan Pak Sumarji? Begini ya, satu, kami ini tidak ingin terlalu bereforia. Satu, karena kita tidak tahu prosesnya nanti seperti apa, kendalanya apa. Dan itulah yang kita jadikan pengalaman-pengalaman yang tidak baik gitu. Makanya kami ingin memperlakukan itu wajar-wajar saja. Supporter kita saat ini menantikan sosok yang kemudian dapat kembali dicintai oleh para penikmat sepak bola tanah air. Mungkin kalau kita bicara soal siapa sosok terakhir yang dicintai, kita bisa sebut STY. Karena dinamika yang kemudian terjadi pada saat Patrick Kluivert masuk ini begitu bergejolak. Apakah kemudian John Hartman ini akan mampu memenuhi ekspektasi dan menghadapi ekspektasi dari supporter kita? Kami semua, dari ketua umum, wakil ketua umum, teman-teman Exco, itu punya keyakinan. Ya, kami punya keyakinan karena untuk memilih namanya John itu juga kami pilih secara aklamasi. Insya Allah kalau kita memilihnya dengan pikiran yang positif, penilaian positif, ya kita punya feeling juga akan positif. Kluivert ada aura sebagai pemain, yes. Dia pemain yang sangat-sangat luar biasa bagi timnas Belanda. Tapi sebagai pelatih kita tahu dia punya banyak red flag. Sementara Herman kebalikannya.